Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahel Putri Matiani dan kedua teman saya, Baronat Samana dan Asil Saladi, akan menjelaskan tentang kebijakan produk. Selamat menonton. Konsep produk. Produk adalah segala sesuatu yang memberikan nilai yang dapat memberikan manfaat bagi konsumen. Dan juga salah satu filosofi pemasaran yang menekankan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur terbaik. Konsumen menilai produk dengan melakukan pertimbangan antara benefit dengan biaya yang harus dikeluarkan. Alasan utama konsumen memilih produk yaitu 1. Ciri khas. Nah, ciri khas ini yaitu ciri khas yang terdapat dalam produk tersebut yang membedakan dengan produk lain. Kedua, manfaat. Nah, manfaat ini yaitu manfaat yang ditawarkan oleh suatu produk yang dirasakan oleh konsumen. Selanjutnya, jenis produk dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama, produk yang memiliki fisik, yaitu terlihat secara fisik dan dapat diketahui wujud dari produk tersebut. Biasanya berupa kursi, sabun, mobil, dan masih banyak lagi. Yang kedua, produk jasa, yaitu produk yang tidak terlihat fisiknya, namun dapat merasakan manfaat dari produk yang diberikan. Contohnya, tukang cukur, tukang pijat, tukang antar barang, dan lainnya. Klasifikasi produk. Nah, klasifikasi produk ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, convenience food, yaitu barang yang sering dibeli seperti sabun, sampo, pasta gigi, dan lainnya. Yang kedua, hobbiness food, yaitu barang yang sering dibandingkan berdasarkan kesesuaian, kualitas, harga barang, dan gaya konsumen yang akan membelinya. Contohnya seperti pakaian, sepeda motor, sepatu, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, special good, yaitu barang yang sering memiliki karakteristik khusus seperti merek yang unik, model baju yang menimbulkan pembeli ingin memilikinya. Contohnya seperti mobil mewah, undangan, peralatan fotografi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, klasifikasi produk industri dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama, biaya barang beban, yaitu bahan produksi dan jasa konsumsi dalam setahun oleh perusahaan yang memproduksi barang-barang lainnya atau menyediakan barang dan jasa lain, seperti beban gaji, beban sewa, dan beban dibayar upah. Yang kedua, belanja barang modal, merupakan barang dan jasa permanen yang tahan lama dan tidak habis sekali pakai. Produk barang modal biasanya merupakan produk yang mahal harganya, tahan lama, dan jarang dilakukan pembelian oleh perusahaan lain. Contohnya, pembelian tanah, mesin pabrik, membangun gedung, dan lainnya. Bauran produk. Pengertian bauran produk. Menurut Kotler dan Keller, bauran produk disebut juga sebagai pilihan yang ada pada suatu produk atau product assortment, yang merupakan suatu kumpulan semua produk dan barang ataupun jasa yang ditawarkan untuk dijual oleh penjual tertentu. Bauran produk terdiri dari berbagai lini produk. Bauran produk perusahaan mempunyai lebar, panjang, kedalaman, dan konsistensi tertentu. Strategi bauran produk. Strategi bauran produk menentukan dua hal berikut, yaitu yang pertama, tujuan yang harus ditetapkan untuk masing-masing produk atau bisnis agar bisa mewujudkan tujuan yang ada pada perusahaan tersebut. Yang kedua, prioritas produk atau bisnis dalam kaitannya dengan suatu alokasi yang ada pada sumber daya yang langka. Indikator bauran produk. Menurut Ciptono, indikator produk adalah suatu bentuk unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh seorang konsumen dan dijadikan dasar untuk melakukan suatu pengambilan keputusan dalam pembelian. Atribut yang ada pada produk dapat meliputi merek, merupakan nama, istilah, tanda, simbol ataupun lambing, desain, warna, gerak, atau kombinasi atribut-atribut yang ada pada produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing tersebut. Yang kedua adalah kemasan atau packing, merupakan suatu bentuk proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau kontainer atau pembungkus wrapper untuk suatu produk tertentu. Yang ketiga, pemberian label atau labeling, berkaitan dengan pengemasan. Label merupakan suatu bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Yang keempat adalah jaminan atau garansi.
Jaminan adalah janji yang merupakan kewajiban produsen atas produknya kepada konsumen. Pengembangan produk. Pengembangan produk baru atau new product development adalah serangkaian tindakan perusahaan yang bertujuan mengembangkan produk baru yang dimaksudkan untuk diperkenalkan ke pasar. Proses pengembangan produk baru yang pertama adalah pengembangan gagasan, yaitu proses melakukan pencarian ide, gagasan bagi produk baru. Ide dan gagasan dapat berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan, yaitu konsumen dan pesaing. Yang kedua, penyaringan gagasan merupakan usaha untuk mendapatkan ide dan gagasan produk yang sesuai dengan kemampuan, keahlian, sumber daya, dan tujuan perusahaan. Ide-ide yang diperoleh baik yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan disaring sehingga diperoleh ide-ide yang benar-benar sesuai yang diharapkan untuk dapat dikembangkan lebih lanjut. Yang ketiga adalah pengujian konsep. Perusahaan menggunakan konsep yang sudah ada dengan melakukan riset pasar untuk mendapatkan input dari konsumen. Yang keempat, analisis bisnis. Setelah memperoleh input dari konsumen, pemasar melakukan perbandingan biaya dan manfaat yang ditawarkan sehingga dapat diketahui apakah produk memenuhi kualifikasi produk yang layak bisnis atau tidak. Yang kelima, pengembangan prototipe atau rancangan proses jasa, yaitu pengembangan produk sehingga produk sesuai dengan tuntutan pasar dan memiliki nilai jual dan daya saing dengan produk perusahaan lain. Yang keenam adalah pengujian produk dan uji pemasaran. Perusahaan melakukan produksi terbatas dan menyebarkan produk tersebut untuk digunakan langsung oleh konsumen. Yang ketujuh, komersialisasi. Perusahaan melakukan produksi dan pemasaran secara penuh. Daur hidup produk atau produk life cycle merupakan tahapan yang dilalui oleh suatu produk dalam perkembangan pemasarannya. Produk memiliki urutan waktu yang dimulai dari tahap perkenalan dan diakhiri dengan tahap penurunan. Jadi, lama waktu masing-masing tahap itu berbeda-beda untuk setiap jenis produk dan strategi pemasarannya. Perusahaan juga bisa mengkombinasikan strategi pemasaran dengan daur hidup produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Daur hidup produk merupakan tahap-tahap yang dilalui oleh suatu produk dari produk itu diperkenalkan sampai produk tersebut hilang dari peredaran. Setiap tahap daur hidup produk itu memerlukan strategi pemasaran yang berbeda-beda. Penerapan strategi pemasaran yang tepat akan menjadikan suatu produk pada daur hidup produk menguntungkan perusahaan dan akan mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama. Tahap daur hidup produk dan strategi bauran pemasaran yang dapat diterapkan oleh perusahaan yang pertama adalah perkenalan. Pada tahap ini, produk masih belum dikenal oleh konsumen. Kegiatan promosi ditekankan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Tahap ini perlu biaya yang tinggi dan belum memperoleh penjualan yang menguntungkan. Pada tahap ini, penjualan produk masih sangat lambat dan juga laba masih belum ada, karena banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk mendukung penjualan dan promosi produk baru. Urutan prioritas dari strategi bauran pemasaran adalah pada produk dalam menu kualitas produk, kemudian promosi dan iklan, baru kemudian strategi harga, dan yang terakhir dari komponen bauran pemasaran yaitu strategi pelayanan kepada konsumen. Tujuan dari strategi bauran pemasaran pada tahap ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan penjualan dan memperkenalkan produk kepada konsumen sehingga mampu menjadi alternatif pilihan produk baru yang berkualitas dengan harga yang kompetitif bagi konsumen. Yang kedua adalah tahap pertumbuhan. Tahap ini produk mulai dikenal oleh konsumen dan penjualan mulai meningkat seiring dengan keberhasilan dan promosi produk. Kenaikan penjualan dalam tahap pertumbuhan relatif besar sehingga perusahaan perlu menambahkan jalur distribusi dan gerai baru. Pada tahap ini, penjualan mulai meningkat dan tumbuh dengan relatif cepat dengan diiringi pertumbuhan laba penjualan. Pada tahap ini, strategi yang dominan adalah strategi promosi yang kuat dengan kombinasi strategi distribusi yang menjangkau wilayah yang lebih luas. Perusahaan juga mulai memikirkan strategi harga untuk mampu bersaing dengan perusahaan yang sudah ada. Tujuan pelaksanaan strategi ini adalah untuk memperluas pangsa pasar yang semakin berkembang, sehingga akan mampu meningkatkan proporsi pasar yang dikuasai oleh perusahaan. Dan pada tahap ini, perusahaan juga mulai berpikir apakah akan menjadi perusahaan besar atau hanya akan menjadi perusahaan mediocre. Yang ketiga adalah tahap kedewasaan.
Perusahaan dalam tahap ini menikmati kesuksesan penjualan produknya karena produk sudah dikenal luas. Perusahaan perlu memaksimalkan penjualan produknya dan berusaha agar produk tidak mengalami kejenuhan dan penurunan. Volume penjualan mulai stabil dengan ditandai pertambahan penjualan yang relatif kecil dan mulai konstan dalam penjualan. Pada tahap ini, penjualan mencapai titik tertinggi. Dan pada tahap ini, strategi yang dilakukan adalah strategi harga yang dominan, disusul dengan strategi diversifikasi produk dan intensifikasi promosi dari perusahaan kepada konsumen. Tujuan penerapan strategi ini pada tahap adalah memaksimalkan pendapatan dan mempertahankan pangsa pasar yang dimiliki. Perusahaan berusaha memaksimalkan pendapatan dengan memaksimalkan tingkat penjualan. Sedangkan untuk mempertahankan pangsa pasar yang dimiliki dengan cara promosi yang gencar dan penambahan pelayanan dalam pemasaran produk. Yang keempat adalah tahap kejenuhan. Pada tahap ini, penjualan produk tidak mengalami kenaikan, bahkan mulai mengalami kejenuhan dan cenderung turun. Strategi pemasaran dalam tahap ini adalah mereposisi posisi produk dalam benak konsumen. Perusahaan dapat menggunakan cara perubahan kemasan produk, identifikasi produk, dan didukung dengan pelayanan yang baik. Pada tahap ini, tujuan strategi pemasaran adalah untuk mempertahankan agar penurunan penjualan produk tidak terjadi secara cepat, dan juga perusahaan dapat mulai berusaha mengembangkan produk alternatif sebagai pengganti produk yang mengalami penurunan penjualan. Alternatif memperpanjang umur produk. Yang pertama adalah perluasan produk, yaitu suatu produk yang sudah ada dipasarkan secara lebih luas ke pasar global tanpa merubah atau memodifikasi produknya. Contohnya Coca-Cola. Yang kedua adalah adaptasi produk, yaitu melakukan modifikasi produk untuk memberikan daya tarik yang lebih besar terhadap produk yang ditawarkan. Yang ketiga adalah pengenalan ulang produk, yaitu membangkitkan pasar-pasar yang sudah dimiliki agar mengingat kembali terhadap produk kita. Identifikasi produk. Merek atau brand merupakan simbol yang digunakan untuk membedakan produk dan menandakan kualitas yang dimiliki. Merek merupakan aset berharga yang mengisyaratkan pengakuan produk dan kualitas yang mudah untuk diingat oleh konsumen. Macam-macam merek di sini ada 3. Yang pertama, national brand, yaitu merek produk yang didistribusikan secara luas oleh produsen serta membawa nama produsen dalam skala nasional. Yang kedua, licensed brand, yaitu penggunaan nama merek yang telah mapan dengan pembeli hak dari organisasi atau individu yang memilikinya. Yang ketiga, private brand, yaitu produk bermerek yang dikomisikan kepada pedagang grosir atau pengecer dari suatu produsen. Selanjutnya ada kemasan produk. Pengemasan produk merupakan penentuan wadah fisik produk yang akan dijual atau diiklankan. Pengemasan sendiri berperan sebagai suatu iklan yang akan membuat produk akan terlihat menarik. Kemasan juga berfungsi untuk melindungi dan mengurangi resiko kerusakan pada produk yang akan dijual. Nah, selanjutnya ini ada pelabelan produk. Pelabelan produk ini memiliki label pada kemasannya. Label merupakan bagian dari pengemasan produk yang mengidentifikasikan nama, produsen, maupun isi produk.